Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh oleh anugerah Tuhan kita diberikan satu kehidupan yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru, yang menjadi satu pertolongan bagi kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya bersama-sama dengan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau berkati kami dalam hari demi hari yang kami jalani, dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami anugerah yang baru, kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan semangat di dalam kami menjalani berbagai rupa-rupa tugas, tanggung jawab, dan peran kami sepanjang hari ini. Di dalam Bread of Life, bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua yang terbatas, yang lemah ini, untuk mengerti firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 27 ayat yang kelima hingga yang ke-10. Amsal 27 ayat kelima hingga ke-10, demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah kawan yang baik. Kawan yang baik. Charles Lowry suatu hari dia berkeluh kesah kepada seorang kawannya dengan harapan dia mendapatkan simpati, dia mendapatkan belas kasihan dari sahabatnya. Charles Lowry mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini dia merasakan nyeri yang sangat di bagian punggung, bagian bawahnya. Hari demi hari dikatakan, waduh, punggungku sangat nyeri, terutama bagian bawah. Charles menceritakan sakitnya dengan harapan bahwa temannya akan berbelas kasihan. Dia akan mendapatkan simpati dari kawannya tersebut. Tetapi alih-alih dia mendapatkan simpati, temannya bahkan berkomentar belak-belakan kepada Charles ini. Dia mengatakan, masalahnya bukan nyeri di punggungmu, tetapi karena perutmu yang buncit, kamu sudah terlalu gemuk sehingga membebani punggungmu. Ya, kamu tuh sudah terlalu gemuk, terlalu gendut, sehingga punggungmu tidak sanggup menahan lagi berat badanmu. Charles ketika mendengar komentar dari temannya ini, dia menjadi kecewa. Bahkan dia merasa tersinggung dikatakan dia gemuk.
Dia ingin marah. Dia ingin meluapkan amarah kekesalannya. Yang dia harapkan adalah belas kasihan dan simpati. Tetapi dia menahan diri untuk tidak menjadi marah. Charles kemudian dia melakukan diet. Dia berjuang untuk menurunkan berat badan. Dan sungguh ternyata ketika berat badannya mulai turun, dia tidak lagi obesitas, kegemukan. Lambat laun nyeri di punggungnya pun hilang, lenyap. Charles diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan yang dia jalani, acap kali kawan yang baik memberikan satu nasihat, teguran, bahkan komentar-komentar yang belak-belakan, yang acap kali membuat marah, membuat tersinggung. Tetapi di balik semuanya itu, kawan yang baik ingin menyelamatkan, ingin mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Harus ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6 tadi yang mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sungguh firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan Charles bersama dengan seorang kawannya yang baik tersebut. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, masalahnya adalah kita lebih ingin mendapatkan puji-pujian dari sahabat kita. Kita ingin mendapatkan simpati dari sahabat-sahabat kita yang acap kali justru pujian dan simpati itu mendatangkan kehancuran. Kita menghindari teguran dari sahabat. Kita menghindari, tidak mau untuk menerima nasihat dari kawan kita yang justru itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan bagi kita. Seorang kawan yang baik di dalam setiap teguran, setiap nasihat, bahkan perkataannya mungkin menyakitkan, mungkin mengecewakan kita, tetapi selalu memiliki maksud yang baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, menegur, memberikan nasihat tidaklah mudah. Perlu keberanian, perlu kasih, sehingga kita sanggup sebagai seorang kawan yang baik memberikan teguran, memberikan nasihat. Dengan keberanian dan kasih, kawan yang baik, dia akan menyampaikan, memperkatakan apa yang mungkin kita sudah ketahui. Tetapi kawan yang baik ingin kita menyadari dan melakukan satu hal lebih baik. Ingin kita melakukan sebuah perubahan demi kebaikan diri kita. Sama seperti tadi Charles. Dia merasa ada nyeri di punggungnya. Dan ketika sahabatnya mengatakan, kamu itu perutnya terlalu buncit, kamu itu terlalu gemuk, Charles dalam hati, dia tahu kondisinya, perut yang buncit, dia tahu dirinya gemuk. Dan ketika diingatkan oleh temannya bahwa itulah yang menyebabkan nyeri di punggungmu. Tapi perkataan gemuk
perkataan perut yang buncit itu seringkali menyakitkan. Saya tahu, gak usah kamu katakan, saya tahu. Demikian kita sering beralasan menjadi marah. Tapi sahabat, kita ingin lebih lagi kita berubah, yaitu supaya kamu lakukan diet, turunkan berat badan, supaya nyeri di punggungmu itu akan sirna. Seorang sahabat yang baik, dia tidak hanya memperkatakan apa yang ingin kita dengar, tetapi seorang sahabat juga akan memperkatakan apa yang perlu kita dengar. Ada nasihat-nasihat dari seorang kawan yang baik untuk kita melangkah lebih maju, melangkah lebih baik dalam kehidupan yang kita jalani. Satu kali seorang sahabat, dia datang ke rumah. Dia bergumul akan studinya. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan saatnya dia akan masuk perguruan tinggi. Maka dia berkeluh kesah. Dia berharap saya memperkatakan, aku bantu kamu ya, untuk mencarikan dukungan finansial supaya dia bisa sekolah, bisa kuliah. Tetapi saya justru berkata bukan seperti yang dia inginkan. Tapi saya berkata, kamu belajarlah baik-baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, lebih giat lagi, bekerja, belajar dengan keras, sehingga mendapatkan nilai yang baik. Dan nilai yang baik itu akan berguna untuk kamu dapat memperoleh beasiswa. Bukan alih-alih saya memperkatakan, aku akan mencarikan dukungan finansial untuk dia mudah mendapatkan atau dia bisa kuliah, tapi justru kemudian mendorong sahabat saya ini, menasihati sahabat saya ini untuk belajar lebih giat, lebih keras untuk mendapatkan nilai yang baik, dan itu berguna bagi dia untuk mendapatkan beasiswa. Seorang kawan yang baik digambarkan tadi seringkali teguran, nasihat yang diberikan acap kali membuat kita menjadi merasa marah dan tersinggung. Tetapi sungguh semua maksud dibalik teguran dan nasihat itu, dia mau kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kitab Amsal kita akan membaca ada banyak ayat-ayat yang dituliskan oleh Salomo yang menunjukkan arti persahabatan yang sesungguhnya, yaitu mendatangkan kebaikan demi kebaikan, bahkan melalui teguran dan nasihat. Hati-hati dalam kita memberikan sebuah pujian yang justru acap kali membuat teman kita, sahabat kita tidak waspada dan terlena. Kita perlu mengingatkan, kita perlu memberikan nasihat, kita perlu memberikan teguran. Bahkan Yesus Kristus rela menderita bagi kita manusia yang berdosa dan menanggung penolakan kita. Kitab Injil mencatat Yesus itu datang kepada umat kepunyaannya, tetapi mereka menolak dia. Karena apa? Tuhan Yesus menegur, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Teguran yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman, merasa dipersalahkan,
membuat kita menjadi tersinggung dan marah. Tetapi inilah yang harus kita jalani. Karena maksud dari seorang kawan yang baik, dalam teguran, dalam nasihat, ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang melanggar perintah dan ketetapan Allah. Kita pantas dihukum. Tapi Yesus juga memberikan satu nasihat kepada kita, bahwa Allah mengasihi kita, dan melalui iman kepada Dia, Yesus Kristus, kita diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kawan yang baik akan memberikan nasihat, akan memberikan teguran yang mungkin membuat kita menjadi marah, membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa dilukai. Tapi sungguh, seorang kawan yang baik, dia ingin kehidupan kita dipulihkan, kehidupan kita lebih baik lagi. Karena itu, dalam relasi kita, persahabatan kita dengan orang-orang yang ada sekitar kita, janganlah kita mudah menjadi marah, mudah menjadi tersinggung oleh teguran dan nasihat mereka. Karena mereka rindu sebagai seorang kawan yang baik, hidup kita dipulihkan, hidup kita lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diajarkan seorang kawan yang baik memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan masukan yang acap kali melukai hati, membuat tidak nyaman, bahkan kami dapat menjadi marah. Tapi sungguh kami diingatkan kembali ketika seorang sahabat, seorang kawan yang baik memberikan teguran, nasihat, mereka juga perlu keberanian dan kasih untuk menyampaikannya kepada kami. Tolong ya Tuhan, berikan kepada kami kasih yang saling melengkapi, kasih yang saling menyempurnakan, mengucap syukur untuk sobat, sahabat, kawan yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami belajar bahwa melalui teguran, nasihat, masukan, saran sahabat-sahabat, kehidupan kami menjadi lebih baik. Demikian pula kami rindu menjadi seorang kawan yang baik bagi saudara-saudara kami seiman, dimanapun kami ditempatkan. Melalui nasihat, teguran yang penuh kasih, kami rindu orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan pelayanan kami. Tuhan pimpin tuntun langkah kehidupan kami, sehingga setiap tindakan perbuatan kami, Engkau membuatnya berhasil dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Lindungi dalam setiap perjalanan kami dengan keselamatan dan sukacita, dan kami juga menyerahkan setiap anggota keluarga kami, mereka yang ada tinggal satu rumah dengan kami, ataupun mereka ada di kota yang lain, di daerah yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, lindungi anak kami, orang tua kami, saudara kami, cucu kami, kakek nenek kami, sahabat-sahabat kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan kami semua satu persatu. Di dalam anugerah Tuhan ada pertolongan, ada kesembuhan,
ada hikmat, kekuatan, sehingga dalam berbagai tantangan kehidupan yang kami jalani, kami percaya Yesus Gembala kami yang hidup dan memberikan pertolongan bagi setiap anggota keluarga kami masing-masing. Berkati ya Tuhan untuk setiap lembaga pelayanan Kristen, baik itu rumah sakit, panti asuhan, panti rehabilitasi, panti jompo. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab, memberikan kebaikan demi kebaikan bagi mereka yang membutuhkan belas kasihan pertolongan dari Yesus Kristus. Cukupi segala operasional, pelayanan sosial, melayangkan kasih kepada banyak orang ini. Tuhan yang menggerakkan orang-orang Kristen boleh mengambil bagian di dalamnya. Berdoa bagi setiap pengelola lembaga pelayanan sosial Kristen ini, Tuhan juga akan memberikan pertolongan dan hikmat sehingga dalam operasional dapat melayangkan kasih kepada banyak orang yang mendatangkan pemulihan dan ada pertumbuhan perkembangan pelayanan di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin tidak mudah sekarang ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk aparat keamanan, aparat hukum. Sungguh kami prihatin ketika mendengar aparat keamanan berbuat sesuatu di luar kewajaran, bahkan melanggar hukum. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihanlah kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati, berikan tuntunan, hikmat bagi aparat keamanan, bahkan mereka anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Sungguh kami rindu dalam tanggung jawab mereka untuk memberikan keamanan, kedamaian, kenyamanan di tengah negara kami Indonesia. Mereka dapat memberikan yang terbaik. Tuhan juga peliharakan keluarga mereka masing-masing, karena tugas panggilan negara mereka harus berpisah dengan keluarga. Sungguh Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan di tengah keluarga. Kami serahkan ya Tuhan untuk aparat keamanan dan hukum dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Tuhan akan memberikan kesempurnaan sehingga bangsa dan negara kami ini tetap aman, tetap nyaman, dan sungguh ada kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian yang boleh kami alami. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta pertolongan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa mengajarkan dalam kehidupan kita, terus menjadi sahabat yang baik, kawan yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan tolong kami oleh anugerah Tuhan, kasih Kristus, kami dimampukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, seorang kawan yang baik, berani, dan dengan kasih akan memberikan teguran, memberikan nasihat, saran, dan masukan, semua untuk kebaikan diri kita. Karena itu, janganlah kita mudah menjadi marah, kecewa, dan sakit hati, karena melaluinya hidup kita dipenuhi dengan kebaikan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua.